Semangat Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini? Baik, sebelum kita akan memulai ibadah perayaan Natal pada malam hari ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersama-sama mentransferkan sukacita Natal yang ada di hati kita dengan menyapa yang ada di sebelah kanan, kiri, muka dan belakang kita. Silakan Bapak Ibu. Dengan kasih Kristus kepada Ibu Supitri Nainggolan, disilakan. Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Saya mau katakan kalau kata shalom dibalas dengan damai di hati. Kalau saya katakan damai di hati, shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya yang mewakili dari panitia sebagai wakil ketua, karena ketua lagi ada tugas di Kaltim, jadi tidak bisa berhadir pada perayaan kita pada saat ini. Saya memberikan kesambutan pada saat ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya yang terhormat, kepada Bapak Pendeta James Damanik sebagai pimpinan Jemaat GMI Manuel Banjarmasin, Bapak Pendeta Erwin Daud sebagai Ketua PPLG, dan kemudian Bapak Dr. M. Tangku Bolon sebagai lay leader GMI Immanuel Banjarmasin, dan yang terhormat juga bagi para undangan yang hadir pada saat ini bersama kita merayakan perayaan, yaitu memperingati lahirnya Juru Selamat 2000 tahun yang lalu. Kiranya perayaan Natal ini boleh kita nikmati menjadi sukacita, dan juga yang terhormat kepada jemaat semua yang bersukacita pada saat ini kita merayakan hari Natal. Saudara-saudara yang terkasih, sehubungan dengan perayaan kita memberikan sokongan, tanpa ada kita memberikan partisipasi, semua tidak berjalan. Tapi pada saat ini puji Tuhan kita boleh melaksanakannya, dan kiranya perayaan Natal nanti dari awal pertengahan sampai nanti akhirnya Tuhan selalu memberkati kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengucapkan juga terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi di dalam dukungan materi ataupun dana yang dibutuhkan, sehingga tapi kita mendoakan ketua di sana boleh menyaksikan dengan live streaming, dan kita nantinya juga di dalam perayaan Natal ini boleh membawa hikmat, makna Natal, bukan makna ini ya, Natal makanan tapi makna Natal dengan sukacita kita bawa ke keluarga kita ataupun saudara-saudara kita dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini membentuk daripada kita bahwa Allah dimuliakan di bumi.
bahwa Allah yang kita agungkan di bumi itu berkaitan juga dengan momen kita nantinya, yaitu pada menyambut daripada pesta demokrasi nantinya, bahwa Allah yang dimuliakan. Siapapun nanti jadi pemimpin kita, Allah yang dimuliakan berkarya di Indonesia yang tercinta ini. Demikian kata sambutan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutan dan laporan yang disampaikan oleh Wakil Ketua. Ya, kita akan masuk di dalam ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Kepada worship leader dan tim altar, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersatu di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Terlebih-lebih pada malam hari ini kita yang bersukacita, kita yang berbahagia merayakan kelahiran anaknya Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Memasuki ibadah Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Dari pulau yang benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang baik, yang mulia di atas kerajaan surga, yang pada saat ini kami merayakan kelahiran-Mu Bapa. Kami merayakan sukacita yang abadi, yang luar biasa, yang boleh Tuhan senantiasa menyertai setiap kami, yang boleh senantiasa kami rasakan Tuhan oleh damai sukacita yang Engkau bawa dari surga turun ke dalam dunia. Terima kasih Bapa yang agung. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul berhimpun di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di atas kerajaan surga, yang boleh Tuhan di dalam kesempatan ini Tuhan mempersatukan kami di dalam ibadah dan perayaan Natal tahun ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau berkati setiap kami Bapa pada saat ini. Terlebih-lebih Tuhan, di dalam nanti penyampaian firman-Mu, kiranya keinginan Tuhan, kehendak Tuhan boleh terjadi di tempat ini, dan juga kami boleh semakin dekat dan lebih mengenal Engkau di dalam kasih-Mu Bapa yang baik. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga setiap kami Tuhan yang boleh mendengarkan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami percayakan Tuhan, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga nanti kami akhiri, kami percaya kuat kuasa Tuhan boleh terus menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami, hanya kami naikkan di dalam kasih-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari P3RI. Dipersilakan.
Terima kasih kesaksian pujian dari P3MI. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan menyalakan lilin. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya sebutkan namanya nanti boleh berkenan maju ke depan. Kita akan menyalakan lilin bersama-sama pada malam hari ini. Yang pertama, pimpinan jemaat oleh Bapak Pendeta James Dharani. Dipersilakan maju ke depan Bapak. Mewakili majelis Bapak Leader. Pelayan firman kepada Bapak Pendeta Erwin Daud. Mewakili sekolah minggu adik kami Dora. Mewakili P3MI saudari kami Werni. Mewakili P2MI saudara kami Yuda. Mewakili PWMI Ibu Supitri. Dan mewakili undangan Ibu Riz Margawati. Bapak Ibu, kita boleh melengkung seperti itu. Bapak Pendeta, kita menghadap altar.
Mari kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan kesaksian pujian dari adik kita Enika. Dipersilakan.
kuasa si Keke memuji Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Keke Bapak Ibu. Biarlah Keke tetap tumbuh di dalam kasih Tuhan dan selalu memuji memuliakan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita Bapak Ibu. Sebentar kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, seorang anak telah lahir.
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan, dipersekutukan bersama-sama di ruangan ini untuk perayaan yang tidak pernah hilang ingatan kami, yaitu memperingati waktu kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini melalui manusia Yesus Kristus yang dilahirkan di kandang yang hina, kandang Bethlehem, tetapi yang juga menyapa begitu banyak orang dari berbagai kalangan, orang Majus dan juga para gembala. Dan pada saat ini kami semua dikumpulkan dari berbagai kalangan. Kami percaya bahwa ini adalah maksud dan tujuan Tuhan, supaya kami boleh dipersekutukan untuk boleh menikmati kehadiran Tuhan. Karena firman Allah berkata, 1-2 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan ada dan hadir di tengah-tengahnya. Bapa, kami mau menyerahkan masa kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, menyertai kami. Berikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, agar supaya ketika kami membaca dan ketika kami merenungkan firman-Mu, kuasa Tuhan yang memperkaya seluruh kehidupan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Aleihim. Shalom Aleihim. Lapor ya. Kalau saya bilang Shalom Aleihim, itu sudah biasa, selalu disambut dengan Aleihim. Shalom. Karena ini adalah ucapan dalam bahasa Ibrani, adalah ucapan berkat. Ya, saya memberkati Bapak Ibu sekalian dengan ucapan ini, dan biasanya dibalas dengan ucapan berkat juga. Shalom Aleihim, dibalas dengan Aleihim. Shalom. Ya, sekali lagi ya. Shalom Aleihim. Shalom. Cukup singkat ya. Selamat malam Pak Pendeta John Tri Ondang ya. Selamat datang di komunitas gereja Metodis Indonesia. Beliau ini adalah hamba Tuhan, rekan kami di Meratus yang juga terlibat sebagai aparat desa, dan saat ini sedang dalam masa pelatihan ya di Hotel Ratatin dengan rekannya dia. Ya, selamat datang Pak, dan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya belum mengenal secara pribadi, tetapi nanti kita akan bersama-sama berbincang-bincang. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2, kita baca ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal 2 ayat 8, yang bagian atasnya berjudul Gembala-Gembala. Ya, mungkin orang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu ditulis di dalam 2 kitab Injil. Yang pertama di dalam kitab Matius, dan yang kedua di dalam kitab Injil Lukas. Di dalam kitab Injil Matius yang hanya ada di dalam kitab Matius. Sementara kitab Lukas menceritakan beberapa prosesi tentang kelahiran Yesus, tetapi fokusnya juga ada pada cerita tentang para gembala. Itu ada satu rahasia, tentu ada suatu maksud, tentu ada sesuatu yang berisi di dalamnya. Apakah yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh Injil Lukas ini? Saudara, yang pertama kita perhatikan bahwa orang-orang yang hidupnya sebagai gembala ini adalah orang-orang yang miskin, orang yang bersahaja, orang yang pekerjaannya itu dianggap rendah di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu, atau orang-orang Israel pada waktu itu. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang beresiko tinggi, dan tidak semua orang mampu untuk menjalankan tugas sebagai seorang gembala. Sama seperti Daud pernah menyaksikan bahwa ketika dia diejek, disepelekan begitu untuk melawan Goliat, dia bilang, saya biasa, bukan hanya Goliat saja, saya menghadapi juga yang namanya singa, saya juga menghadapi yang namanya serigala. Dia sudah terbiasa, terlatih dengan menghadapi resiko-resiko. Ya. Tetapi Daud tidak selamanya menjadi gembala. Sementara para gembala ini memang pekerjaannya gembala. Iya. Setelah mereka jadi gembala, mereka jadi gembala lagi. Tetap kembali menjadi gembala. Ya, pekerjaan yang tidak lepas dari yang namanya resiko. Sehingga wajar ketika dicatat di dalam ayatnya yang ke-9, ketika ada satu cahaya yang luar biasa, mereka takut. Karena sesungguhnya setiap malam, setiap waktu, setiap detik mereka takut. Hidup dalam ketakutan. Dan para gembala ini adalah orang-orang yang pekerjaannya itu selalu diliputi oleh kesepian. Saudara, enak nggak kalau sepi? Tidak enak. Iya. Sudah sepi, lapar lagi. Nah, itu nggak enak. Ya, sudah sepi, lapar. Sudah lapar, sakit lagi. Ya, itu pasti nggak enak. Dan saya pernah alami ini. Ya. Ketika ada di dalam sebuah tempat, pada waktu saya masih SMP, ya, sudah gelap, ya, sepi, lalu kemudian nggak ada makanan, air susah, harus jauh untuk ambil air. Badan saya menggigil, meriang, nggak enak. Saya coba panggil bapak saya, nggak dengar, karena bapak saya di kota, di rumah. Saya mau coba panggil seseorang, nggak ada, karena memang nggak ada orang. Saya tertatih-tatih, saudara, untuk kembali ke rumah. Sepi itu tidak. Kalau satu hari aja sudah tidak enak, bisa kita bayangkan. Kalau setiap malam para gembala ini hanya diliputi oleh kesepian-kesepian saja, ini satu pekerjaan yang sungguh-sungguh tidak mengenakan, saudara. Tapi saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, kondisi gembala yang miskin, yang bersahaja, yang penuh dalam ketakutan, yang hidupnya penuh dengan resiko, yang hidupnya penuh dengan kesepian, ternyata di dalam cerita ini, mereka ini adalah orang-orang atau kaum yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau Injil Matius
memberikan cerita tentang para majus yang pintar, yang tentunya juga secara materi mereka kaya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan orang kaya, Tuhan peduli dengan orang majus, orang pintar. Tapi di sini Lukas menjelaskan bahwa Tuhan Allah juga peduli dengan orang yang sederhana. Tuhan peduli dengan orang-orang yang bersahaja. Tuhan peduli dengan orang-orang yang kesepian dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya punya grup suku, ya, suku Timor, itu mengirimkan sebuah foto seorang perempuan yang kelihatannya mengejek gitu. Ya, lidahnya dikeluarin. Saya coba lihat, ini kayak tidak normal ya, posisi fotonya kurang normal. Saya miringkan, tetap dia ngejek juga. Saya balik, ya tetap dia ngejek. Lalu saya coba tanya yang posting itu, ini foto apa? Lalu kemudian yang posting itu cerita, oh ya, Jawa sana, gantung diri. Oh, pantas lidahnya keluar. Ya, indikasi orang yang mati gantung diri itu biasanya lidahnya keluar. Saya pikir dia ngejek saya tadi. Dia ternyata memang gantung diri. Saya tanya kenapa dia gantung diri? Ya karena dia bunuh diri. Ya kenapa dia bunuh diri? Karena dia ditinggal pacar. Dia tinggal pacarnya, dia tulis sekertas surat. Kenapa engkau tinggalkan aku seorang diri? Padahal dia tinggal di Jakarta, seorang diri dia bilang. Sendiri, merasa sepi. Nah enak ya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah orang yang seperti ini tidak dipedulikan Tuhan, tidak diperhitungkan Tuhan? Tidak. Orang yang seperti ini pun juga ada di dalam pandangan Tuhan, ada di dalam hati Tuhan, ada di dalam perhatian Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada seorang pun di antara kita ketika kita miskin, ketika kita sepi, ketika kita takut, kita bilang Tuhan gak ada. Jangan ada seorang pun yang lost control untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada. Jangan ada seorang pun yang lupa tentang keberadaan Tuhan Allah yang Immanuel, ada di mana-mana dia. Saya ingat juga saudara, waktu saya masih tingkat 1, itu di kampus kami selalu ada perpustakaan, itu ada koran. Nah, koran yang pelajaran itu koran Jawa Pos. Saya ingat sekali kalau pagi habis sarapan kita masih punya waktu sebelum belajar baca koran. Dan saya lihat ada kolom kecil, saya baca. Ya, seorang bapak yang jatuh di sawah. Saya agak lucu begitu untuk membacanya. Dan saya coba baca terus, saya makin lama makin tertawa. Tapi saya menemukan satu hal yang luar biasa. Bapak ini rupanya dia jatuh di sebuah sawah yang baru saja dicangkul begitu. Ya. Tikungan begitu, lalu dia jatuh, lolos. Waktu dia jatuh, saudara, kepalanya duluan dan masuk di lumpur, masuk sampai di lehernya. Secara pandangan manusia pasti mati dia, tapi dia bersaksi bahwa ketika kepalanya masuk di dalam, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Ya tentunya dia tidak buka mulut. Kalau dia buka mulut ya dia mati sekalian itu pasti. Dia bilang Tuhan tolong saya dalam hatinya. Dan tak lama kemudian dia merasakan ada tangan yang pegang kakinya, lalu tarik dia dari lumpur itu. Ternyata ada seorang bapak yang duduk mancing di pinggir sawah itu, dan ketika melihat ada orang terjun dan kepalanya ada di dalam lumpur, kakinya saja yang begini-begini, dia lari dan dia tarik bapak itu. Itu bukan kebetulan. Ketika dia berdoa, Tuhan tolong saya, itu bukan kebetulan. Karena Allah pun ada di situ, Tuhan pun ada di situ, Tuhan pun peduli dengan keberadaan dia, sehingga dia lolos dari kematian. Oh, para gembala ini juga adalah orang yang begitu sederhana, hidup dalam kesakitan, hidup dalam kesepian.
tapi Tuhan peduli dan memperhitungkan mereka. Apa buktinya? Buktinya dicatat di dalam bacaan kita tadi. Mereka dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Bahkan ayat-ayat selanjutnya mengatakan mereka diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itulah yang membuat mereka bersuka cita secara luar biasa. Kemuliaan itu yang membuat mereka begitu gembira sekali. Kemuliaan itu yang membuat mereka rasa takutnya yang begini lama menyelimuti mereka, kesepian yang begini lama menyelimuti mereka, membuat mereka hidup kembali. Ya saudara, ketika Allah datang menyapa mereka, mereka akhirnya menjadi orang yang berbeda. Dan puncak dari segala-galanya dalam pertemuan itu ketika firman Tuhan mengatakan, kemuliaan bagi Allah. Suatu proklamasi. Secara akbar dikatakan kepada para gembala ini, bahwa kemuliaan itu bagi Tuhan, hanya milik Tuhan. Kenapa begitu, saudara? Karena memang kemuliaan itu adalah naturnya Tuhan yang melekat. Makanya saya sering diskusi dengan beberapa orang, dengan istri saya. Ada lagu yang mengatakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Itu liriknya salah, melodinya bagus, tapi liriknya keliru sekali, saudara. Siapa di antara kita yang punya hak memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Karena kita tidak punya kemuliaan. Yang punya cuma Tuhan. Itu miliknya yang melekat, itu naturnya Dia. Tidak ada seorang pun yang bisa menambahkan kemuliaan Tuhan atau mengurangi kemuliaan Tuhan. Tidak ada. Dengan alasan apapun juga kemuliaan Tuhan tidak akan pernah berubah dan dapat dirubah oleh kebaikanmu, oleh kejelekanmu. Nggak bisa. Natur melekat di dalam diri Allah. Saya agak hati-hati ya, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, saya mendengar ada beberapa sebutan-sebutan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ini nggak benar. Nggak ada yang kita bisa berikan kemuliaan kalau kita berikan pujian kita berikan penyembahan kita berikan pengakuan kita kepada Tuhan. Itu normal, itu betul, dan itu memang yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita memberikan satu yang tidak menjadi milik kita, jangan kasih, karena itu milik Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika para malaikat bala tentara surgawi ini mengatakan kemuliaan bagi Allah, ya, di dalam sambungannya, di tempat yang maha tinggi. Itu artinya ini adalah milik Allah tertinggi, kepunyaan Allah yang tertinggi. Tidak ada satupun yang bisa menjangkau kemuliaan Tuhan, kecuali kemuliaan itu yang menjangkau. Ketika malaikat berkata kemuliaan bagi Allah, ini menyadarkan para gembala, menyadarkan saya dan saudara, bahwa sesungguhnya kemuliaan yang daripada Allah itu memiliki begitu banyak karya di dalam hidup kita. Karya yang pertama kita perhatikan, saudara, dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama. Catatan di dalam kitab Kejadian mengatakan bahwa bumi kosong, belum berbentuk, air di mana-mana, Roh Allah melayang-layang. Dan ketika ayat-ayat selanjutnya mengatakan, jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang, jadilah A, jadilah B, jadilah C. Semua itu jadi. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31 dikunci dengan satu kalimat. Ketika Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Artinya apa yang Allah kerjakan,
kemuliaan Allah yang Allah kerjakan itu menciptakan sesuatu yang sempurna. Salah satu karya dari kemuliaan ini adalah Allah mencipta segala sesuatu dengan sangat baik. Tidak ada karya manusia yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan baik. Nggak ada, saudara. Karena kemuliaan itu adalah sesuatu yang penuh dengan kuasa, yang tidak dapat dihambat, yang tidak dapat ditutupi oleh apapun juga, tidak dapat diberangus oleh apapun juga, tidak dapat dilawan oleh siapapun juga. Karena itu adalah milik Tuhan. Saya ingat satu bacaan yang saya pernah baca di Roma, Itali. Ada satu gereja kecil, tapi gereja itu bersejarah. Ya, lalu kemudian jemaat-jemaat yang sudah nggak pernah ke gereja, mereka usulkan kita Natalan di gereja itu saja untuk mengenang tentang sejarah gereja itu. Karena di gereja itu ada satu lukisan yang sudah sangat terkenal sekali. Ya, biasa gereja-gereja zaman dulu itu di atapnya itu ada lukisan. Nah, ketika para panitia setuju untuk merayakan Natal di gereja itu, mereka kemudian berkata, oh kita harus bersihkan gereja ini. Dan dibersihkan, semua dibersihkan. Tembok-temboknya dibersihkan, dicat kembali. Tapi kemudian ada panitia yang mengatakan bahwa ada kesulitan ini. Karena lukisan di atapnya itu susah sekali dibersihkan. Ya. Lukisan yang ada di plafon itu sulit sekali dibersihkan. Sudah berbagai upaya dilakukan tapi tidak bisa. Lukisan itu adalah lukisan agung yang namanya Tintoretto. Dan kemudian ada seseorang yang pintar menemukan cara untuk membersihkannya dengan menggunakan satu cairan kimia, lalu kemudian dibersihkan. Ketika dibersihkan semua kagum, saudara. Begitu bagus sekali karyanya. Lukisan itu begitu indah sekali. Pantas sekali selama ini lukisan itu dicari-cari orang karena lukisan itu begitu agung. Tintoretto. Tapi bagaimanapun agungnya lukisan itu, dia tetap ciptaan manusia. Satu kali waktu dia tertutup oleh debu, oleh karat, dan berbagai macam polusi yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita itu Tuhan yang mulia, yang luar biasa, yang memberikan kemuliaan kepada penciptaannya, supaya penciptaannya itu tetap ada dan eksis. Tetapi sekarang yang terjadi, saudara, ketika manusia menerima kemuliaan Tuhan, ada begitu banyak polusi yang menutupi hidup manusia. Ada begitu banyak kotoran-kotoran yang menutupi hati, pikiran manusia, Kristen kita. Sehingga kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita tertutup. Yang membuat kita menjadi manusia Kristen mandul. Tapi coba kita perhatikan. Ketika kemuliaan Allah itu menyelimuti para gembala, saudara lihat reaksi para gembala. Mereka yang hidup dalam ketakutan langsung berkata satu dengan lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang sudah terjadi. Ada keberanian, ada reaksi, ada inisiatif yang luar biasa. Menjadi makhluk yang hidup, menjadi manusia yang hidup. Bukan manusia yang vakum, bukan manusia yang jalan di tempat lagi, bukan manusia yang hidup dalam ketakutan, tapi manusia yang berubah ketika kemuliaan Allah menyelimuti mereka. Bahkan ketika mereka ada di tengah-tengah bayi Yesus, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, lalu mereka pulang dikatakan dengan apa? Dengan bernyanyi, bersukacita, bergembira secara luar biasa. Karena mereka sudah berjumpa dengan bayi Yesus Kristus, Mesias, Tuhan yang dijanjikan kepada bangsa Israel.
Bahkan mereka yang sederhana, orang yang tidak diperhitungkan oleh bangsa Israel, bersaksi kepada mereka, menyampaikan apa yang mereka lihat kepada banyak orang, dan kata Alkitab mengatakan mereka terheran-heran. Itu menggambarkan betapa mereka yang sederhana, yang dikatakan bodoh, yang dikatakan miskin, ketika mendapatkan kemuliaan Tuhan, mereka menjadi orang yang berbeda. Tapi sebaliknya hari ini saudara, ada begitu banyak orang yang sudah dapat kemuliaan Tuhan, tapi kemudian memberangus kemuliaan Tuhan itu dengan hal-hal duniawi, lebih memilih duniawi daripada memilih surga, lebih memilih hal-hal yang rohani, lebih memilih hal-hal yang rohana, ya, bukan yang rohani, dan melupakan hal-hal yang rohani. Saudara, hari ini Tuhan sudah menyampaikan berita ini kepada saya dan saudara. Kabar yang tertinggi ini sudah kita dengar dari sejak dulu. Setiap Natal kita pasti tahu ayat ini. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka disitulah kemuliaan Tuhan itu mulai menyelimuti hati dan hidup saya, yang harusnya kita jaga, kita pelihara, dan kita kobarkan terus, supaya hidup kita itu menjadi hidup yang dinamis, jalan terus kayak mesin dinamo. Dan itu yang terjadi di daerah-daerah seperti China hari ini. Orang-orang Cina itu ngerti Alkitab itu cuma secarik, saudara-saudara. Mereka jarang sekali yang pegang Alkitab utuh seperti kita. Secarik. Mereka robek satu lembar, simpan di dalam lubang celana yang di sini. Lalu mereka cari tempat persekutuan, kumpul di sana, keluarkan, dan dia bacakan. Saya punya videonya ketika ada yang mendapatkan Alkitab yang utuh seperti ini, saudara. Mereka nangis, berlutut, dan mereka menyembah Tuhan. Mereka nangis. Begitu bahagianya bisa dapat Alkitab. Begitu senangnya mereka mendapatkan satu buah Alkitab. Dan saya ingat sekali Pendeta Stephen Tong marah sekali dengan jemaatnya, karena Alkitab dalam bahasa Mandarin itu diselundupkan masuk di China. Orang Indonesia datang dan dia beli karena harganya murah. Dia pikir di Indonesia mahal yang bahasa Mandarin. Dia beli, bawa pulang ke Indonesia. Dan dia bangga sekali, saya dapat Alkitab dalam bahasa China. Saya belinya di Cina, murah sekali, lebih murah daripada Indonesia. Dimarahin. Kamu gila banget. Untuk bisa masuk ke Cina itu orang harus jual nyawanya itu. Ya, lah kamu bawa keluar lagi. Itu untuk orang Cina itu. Kenapa kamu bawa keluar lagi? Tapi mereka bahagia sekali. Saudara, hari ini Indonesia ini saya juga kadang-kadang bingung ya. Lembaga Alkitab Indonesia ini saya dapat Alkitab terjemahan yang baru, yang kedua. Dibagi gratis saja nggak dibaca. Dibagi-bagi, saudara. Di gunung ini dibagi-bagi, saudara, gratis. Masih ada tersimpan utuh. Saya bingung. Kita di sini begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan ketika Dia sudah menyampaikan kemuliaan, tapi kita masih banyak memberangus kemuliaan itu dengan tidak menangkapnya. Kita tidak mau menggunakan kesempatan kemuliaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan itu sesuatu yang menggerakkan hidup Tuhan. Yang kedua, saudara, kemuliaan Allah itu bukan hanya fungsinya mencipta, tetapi kemuliaan Allah itu juga berfungsi untuk membersihkan sesuatu yang kotor dari kehidupan manusia. Dan apa yang kotor? Yang mengotori saya dan saudara sebagai manusia adalah dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka dosa ini melahirkan dosa. Dosa terus melahirkan dosa. Dari keturunan ke keturunan yang lain terus ada dosa dan tidak pernah berhenti.
Dosa itu terus mengalir. Siapa yang bisa memberhentikan dosa? Nggak ada. Karena dosa naturnya selalu melahirkan dosa. Orang nggak usah diajar berbuat dosa, dia pasti bisa berbuat dosa. Orang tidak perlu dikasih kursus untuk berdosa, dia pasti bisa berbuat dosa. Makanya di dalam pandangan agama lain mereka katakan bahwa bayi itu suci, tidak berdosa. Tapi dalam pandangan Kristen enggak. Manusia mulai dari dia bayi pun dia sudah berdosa. Karena kitab Roma mengatakan, pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia telah berbuat dosa. Anak bayi tidak usah diajarkan nakal, tidak usah diajarkan ngomong kotor, tidak usah diajarkan, tapi pasti dia akan bisa lakukan itu. Kenapa? Karena sudah ada bibit dosa di dalam dirinya. Dan ini tidak pernah ada satu lembaga, satu kekuatan, satu manusia pun yang dapat menghentikan dosa. Tidak ada. Tetapi kemuliaan Tuhan, tugasnya, fungsinya adalah membersihkan manusia dari dosa. Tugasnya adalah menetralisir manusia dari dosa. Sehingga di dalam ayat selanjutnya dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Karena di bumi belum ada damai sejahtera. Di bumi ada begitu banyak dosa. Di bumi begitu banyak persoalan, masalah. Dan bumilah yang harus ditangani oleh Allah, dikelirkan oleh Allah, diselesaikan persoalannya oleh kemuliaan Allah. Dan untuk mengerjakan ini tidak mudah. Ya, tidak gampang. Karena apa yang dikerjakan oleh Allah tidak dikerjakan dengan sim salabim, atau tidak dikerjakan dengan seperti orang main sulap begitu jadi enggak. Tapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam mengkelingkan, membersihkan dosa manusia ini, dia tetap menggunakan standar manusia. Itu sebabnya kenapa Alkitab sering mengatakan Allah itu menurunkan dirinya sedemikian rupa, serendah-rendahnya. Allah itu menurunkan derajatnya sedemikian rupa, serendah-rendahnya. Dan itu ada di dalam kitab Filipi pasal 2. Ya, bahkan sampai menjadi hamba, menjadi manusia yang paling rendah. Itu adalah proses pemikiran manusia. Dan dia lakukan itu. Dia kerjakan itu. Menjadi seorang bayi, menjadi seorang anak dewasa. Dan yang terpenting kita perhatikan di dalam seluruh proses mengklaim, membersihkan dosa manusia itu, dia harus memberikan satu-satunya yang paling berharga dalam dirinya, yaitu nyawanya, digantung di atas kayu salib. Selesai. Mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang disebut dengan hari kemenangan, hari yang disebut dan dirayakan sebagai hari Pentakosta, hari kemenangan. Sehingga inilah yang membuat seharusnya saya dan saudara, ketika kita sudah dikelingkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, lalu dia bangkit dari kematian sebagai pribadi yang menang dan memberikan kemenangan itu kepada gerejanya, maka seharusnya setiap hari Minggu kita itu harus ibadah. Setiap hari Minggu kita harus sungguh-sungguh menyembah, memuliakan Tuhan. Karena hari Minggu ditetapkan sebagai hari kemenangan. Hari Minggu ditetapkan sebagai hari kebangkitan Kristus, yang harus dirayakan secara sukacita kepada siapapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau ada orang lain yang masih menggunakan hari Minggu untuk acaranya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri,
perlu dipertanyakan kekristenan, perlu dipertanyakan kadar iman. Karena saudara, sebenarnya kita harus ada orang, ada pribadi yang bisa mengerjakan pengkelinan, pembersihan dari dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang kedua. Hanya kemuliaan Allah yang bisa mengerjakan itu. Sehingga ketika sorak-sorai ini mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, untuk memberikan kepada saya dan saudara sebuah berita bahwa kemuliaan Allah itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun juga. Tetapi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi bisa menjangkau kita semua untuk bisa dikelinkan, dibersihkan. Sehingga ketika kita dibersihkan, kita dikelinkan, kita dipulihkan, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera di bumi. Dan kiranya damai sejahtera di bumi ini kita pelihara, kita jaga terus, kita awasi terus di dalam kehidupan pribadi kita kepada Tuhan, agar supaya damai sejahtera ini makin lama makin berkembang, makin lama makin banyak, dan makin lama makin membuat dunia kita, sekitar kita menjadi dunia yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kita berdoa. Besar anugerah melimpah kasih, semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saya undang kita sama-sama berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan menyelesaikan pertandingan hidup kita di tahun 2023. Kita akan memasuki dalam tahun yang baru 2024. Dalam tahun 2023 dan setiap tahun ada 365 hari yang kita boleh lewati. Dari 365 hari yang kita lewati, ada berapa persen kita hidup dalam kemuliaan Tuhan? Ada berapa persen yang saudara hidup dalam menjalankan kehidupan yang dimuliakan Tuhan? Ada berapa banyak hari yang saudara gunakan untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia?
dalam hidup? Apakah saudara gagal? Apakah saudara merasa gagal? Ataukah saudara merasa menang? Tentunya ada begitu banyak catatan. Catatan-catatan itu tidak akan pernah lupa. Catatan itu tidak akan pernah luntur dalam catatan Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak saudara, apapun catatan kita sepanjang tahun 2023, mari kita ambil sikap. Mari kita ambil langkah. Mari kita ambil keputusan dalam hidup kita untuk memasuki tahun 2024 dengan satu kehidupan yang baru, dengan membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, menjadi saksinya. Senantiasa menjadi orang-orang Kristen yang bermanfaat bagi orang lain. Saudara tidak perlu angkat tangan. Saudara tidak perlu menunjuk diri saudara. Tapi malam ini saya ingin saudara mengambil keputusan secara pribadi. Karena tanpa saudara angkat tangan pun Tuhan tahu apa yang menjadi keputusan. Saudara ambil keputusan secara pribadi untuk menjadi yang terbaik dan menjadi orang yang berguna, orang yang berubah, sama seperti para gembala. Ketika mereka diliputi oleh kemuliaan Tuhan, hidupnya berubah. Berubah menjadi baik dan lebih baik dari waktu lepas waktu. Dari ketakutan menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Bukan hanya sukacita di dalam hati, tetapi orang yang menjadi sukacita dengan mulut bibir mereka. Mereka pulang dari kejadian itu dengan bersorak-sorai. Sepanjang hidup mereka, mereka adalah orang yang bahagia, yang memiliki kehidupan yang damai, sejahtera di bumi di mana mereka berada. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, oh semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan kasih kami minta Pak John Lee untuk pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Kami menaikkan puji dan syukur serta hormat dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, karena sukacita besar sudah kami dengarkan malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Allah Roh Kudus sanggup untuk berkarya, sehingga setiap perkataan yang sudah tersampaikan malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi hadiah Natal buat kami semua yang ada, yang sudah mendengarkan pemberitaan firman ini. Dan biar senantiasa ke depannya Tuhan kami berharap dan memohon selalu kepadamu, Allah Roh Kudus akan memimpin kami, sehingga kami akan selalu mampu dan kuat bertahan dalam kami menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Tapi kami percaya lewat apa yang sudah kami terima malam hari ini, Engkau sudah membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh berlayak untuk ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Pakai terus hamba-Mu dimanapun juga beliau berada nantinya Tuhan. Biar pengurapan Tuhan jadi bagian dalam kehidupannya. Amen. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau bekal selama-lamanya. Ini menjadi doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Atas firman Tuhan yang boleh tersampaikan kepada setiap kita pada saat ini. Tuhan, kita nyanyikan pujian
terima kasih kesaksian pujian dari PWNI. Kita juga mendengarkan kesaksian pujian dari Himanias. Dipersilakan.
Terima kasih kesaksian pujian dari teman-teman Himanias. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan firman Tuhan dari Nahum pasal 1 ayat 15. Lihatlah di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab orang durjana tidak akan lagi menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita, Gita Sorga Bergema. di hadapan-Mu ya Tuhan, yang mau dan rela hati dan memberikan hidupnya bagi kami karena kasih yang besar, lahir ke dunia ini menjadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Bapa, kami bersyukur karena pada malam hari ini dalam perayaan Natal ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, terutama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia
di mana kami tinggal dengan penuh damai sejahtera di sini. Kami percaya Bapa, Tuhan juga akan memberkati khususnya di dalam tahun 2024 nanti akan diadakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Kiranya ya Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami dapat melaksanakan pesta demokrasi ini Tuhan dengan kesadaran bahwa bukan kami memilih yang terbaik, namun kami tidak mengizinkan ya Tuhan yang terburuk untuk memimpin negara kami. Kami percaya juga ya Bapa bahwa oleh karena perkenanan-Mu, maka pilihan yang dipilih oleh rakyat ya Tuhan di dalam pemilihan presiden dan legislatif semuanya boleh mengemban misi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan juga untuk membawa bangsa ini di mata internasional untuk menjadi bangsa yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa mengucap syukur ya Tuhan terlaksananya ya Tuhan kami jemaat yang masih merintis GMI Jemaat Immanuel Banjarmasin ini Tuhan sudah melaksanakan pembayaran termin pertama untuk lahan dan tanah serta rumah untuk gereja dan pastori di Gang Kalimantan II. Kami percaya Tuhan semua ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan juga yang memimpin kami di tempat ini. Jika Tuhan yang berkarya, maka tidak ada satupun pintu yang akan tertutup. Kami percaya bahwa jemaat-Mu makin digerakkan, makin boleh semangat untuk dapat mengerjakan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga ya Bapa untuk selanjutnya, termin pembayaran selanjutnya. Kami percaya Tuhan juga akan menggerakkan hati setiap kami sebagai jemaat-Mu untuk dapat mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Karena semua berkat berasal daripada Tuhan. Pekerjaan dan apa yang kami lakukan berasal dari Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan kami yang diberkati oleh Tuhan dengan perekonomian kami, maka semua boleh kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu, Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan kami dimanapun kami berada, supaya pekerjaan ini memuliakan Tuhan. Pekerjaan ini bukan hanya kami miliki sebagai sekedar untuk mencari uang buat keluarga kami, namun juga kami diberkati untuk memberkati bangsa serta memberkati gereja dan juga memberkati sekeliling kami. Jadikanlah kami berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami mengucap syukur dalam perayaan Natal ini Tuhan. Tuhan yang memimpin dan menyertai seluruh panitia yang ada. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi kerjasama kami. Kami percaya saudara kami yang tidak nampak datang saat ini, mungkin mereka dalam keadaan sakit, dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tuhan, berilah mereka waktu dan kesempatan di lainnya, waktu yang akan datang pada Natal yang akan datang, kami boleh berkumpul bersama-sama. Untuk saudari Maria yang sedang dalam keadaan sakit di rumah sakit Ulin, Tuhan jamah dan berkati dan beri kesembuhan secara total, sehingga ya Tuhan adik kami Maria ini boleh kembali dalam aktivitasnya dan boleh kembali penuh dengan sukacita dan semangat dan mengetahui tujuan daripada kehendak Tuhan di dalam kehidupannya pribadi. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa kiranya Tuhan juga memberkati perintisan GMI di Paringin Balangan serta saudara kami guru-guru MPT di Meratus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan mereka di tempat mereka, khususnya pada masa raya Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syafaat kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah. Jadilah saksi Tuhan di dalam hidupmu dan senantiasa muliakan Dia dengan hidupmu. Harapnya karena dengan demikianlah engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dan bawalah berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia yang sempurna, yang suci dan kudus dari Allah Bapa, Allah Putra, penyertaannya dan penghiburannya dan kekuatannya daripada Allah Roh Kudus, tinggal dan senantiasa bersama-sama dengan kita semuanya. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan dengan bisa teduh. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Bapak Ibu, kita sambil bersalam-salaman, kita nyanyikan pujian kita, Dia lahir untuk kita. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Evi. Selamat Natal, Merry Christmas. Diminta untuk semua lansia untuk maju ke depan.
Bapak Kampung Bolon memberikan kasih Natal berupa sembako. Silakan Ibu Yuli, Ibu Susi, dan Ibu Sarah. Ya, Ibu Lili, silakan langsung. Ya, ya, ya. Lili, ayo silakan. Bu di Boleh. Ibu Une, Ibu Moni, semua usia indah silakan maju ke depan. Ibu Mary dan ketua akan memberikan, silakan dibantu. Ya, difoto dulu bersama dengan Bapak Pendeta ya, silakan. Kiranya semakin tua semakin jadi, semakin kuat imannya di dalam Tuhan menghadapi setiap tantangan di tahun-tahun akan datang. 1, lihat ke depan. 2, 3. Lagi. 1, 2. ya. Silakan Ibu Sari mewakili ketua dan Ibu Ketua Natal, silakan. Ya, silakan Pak Kamu, Ketua Majelis dan Ketua Panitia Natal membantu membagikannya. Yang menyerahkan pertama Ibu Lili, Bapak leader kita yaitu Bapak Dr. M. Tampu Bolon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Moni. Iya. tepuk tangan ya. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Selamat hari Natal untuk budak-budakku yang tercinta. Ya, pastinya dikasihkan untuk bawahnya. Yang kedua, kami juga ada lukisan sukacita Natal dari keluarga untuk hamba Tuhan yang sungguh luar biasa bersama-sama dengan kita di GMI Manuel Banjarmasin, bersama-sama bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Terima kasih untuk dedikasi yang luar biasa kepada hamba Tuhan Bapak James Damani, juga kepada Bapak Pendeta Erwin Daud, juga kepada Ibu Sufitri. Iya, kami mohon ke depan. Iya, silakan Erwin. Pak Tampu Bolon, sebentar. Keluarga James.
keluarga. Terima kasih, Pak. Foto Pak. Oh, di foto dulu. Betul. Oke. Ini kan bukan cawe ini kan. Kedua. Yes. Oke. Ya. Terima kasih. Saya kan bukan cawe. Dua-dua ya, dong ini sampingnya Bu. Ya, jangan lupa. Tidak lapar. Terima kasih, Pak. Kita dipoto dong Bu Risma. Nanti langsung dikirim guys. Iya. Oke. Semua. Fotonya, kamera. Ada. 1, 2. Nanti pasang baliho. 1, 2. Ya. Tahun baru Pak. 3. Aman. Tepuk tangan saya.